Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syafa Safira Dwi Firdayanti. Saya dari Prodi PGMI kelas 3A. Baiklah, tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah konsep dan materi PPKN. Dan berikut ini adalah videonya. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang sejarah PKN atau Citizenship Education di Indonesia. Jadi, kurikulum pendidikan yang pertama kali muncul sejak Indonesia merdeka ialah kurikulum tahun 1946. Pada kurikulum pertama ini belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Citizenship Education. Di dalam kurikulum pertama ini terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan, dan inilah cikal bakal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Citizenship Education yang masih bergabung dengan satu mata pelajaran yaitu mata pelajaran pengetahuan umum. Selanjutnya yaitu pada kurikulum tahun 1957 juga belum terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Citizenship Education. Yang ada adalah mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Mata pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Dan selanjutnya pada kurikulum tahun 1962 telah muncul mata pelajaran civic, terutama pada kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan tentang pemerintahan Indonesia. Dan pada hakikatnya, civic berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi, hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Lalu selanjutnya pada kurikulum tahun 1968, istilah civics dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-tukar. Pada kurikulum SD 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civics pengetahuan kewargaan negara. Pada kurikulum 1975 muncullah mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP atau civics mata pelajaran pendidikan kewargaan negara PKN atau civics mata pelajaran pendidikan moral Pancasila PMP ini yang berisikan materi Pancasila. Kemudian mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan dan disempurnakan dalam kurikulum 1984. Dan selanjutnya perkembangan sejarah PKN di Indonesia ini pada kurikulum 1994 muncul mata pelajaran baru yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau biasa kita kenal dengan PPKN. Berdasarkan kurikulum 1994 tersebut, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana yang mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Tujuan dari mata pelajaran PPKN ini yaitu untuk menunjukkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun pada tahun 2004, kurikulum PKN SD yang telah diintegrasikan dengan mata pelajaran IPS menjadi PKPS, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial. Sementara di tingkat SMP dan SMA merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006. Nah, jadi kurikulum 2006 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1994, bahwa kurikulum 1994 lebih berorientasi pada kemampuan akademik dan kurang mengembangkan kompetensi peserta didik. Berdasarkan kurikulum 2006, tujuan mata pelajaran PKN adalah agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama yaitu dapat berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif. Dan yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam bertindak cerdas
dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga yaitu berkembang secara positif dan demokratif dalam membentuk diri dan karakter. Dan yang keempat yaitu berinteraksi dengan bangsa lain dalam pencanturan dunia. Dan selanjutnya yaitu kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Tema utama dari kurikulum 2013 ini adalah untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dan yang terakhir yang sampai saat ini yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar tahun 2020 ini didasari oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang di era ini yaitu Nadiem Makarim sebagai menjadi tokoh penggagas terkait dengan wawancara Merdeka Belajar, utamanya di perguruan tinggi. Dan demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menonton.